keluarga, balik lagi di BBM, Bongkar Bisnis MBTI, Season 5, Episode 5. Oke, kenalin aku Hardianti yang bakal nemenin kalian nih ngobrol bareng narasumber yang keren banget nih hari ini. Di episode ini kita bakal bongkar-bongkaran bisnis clothing brand yang lagi hits banget. Penasaran gak sih? Oke, langsung aja, yaitu EOTES. Yeay. Oke, buat yang belum tahu nih, jadi EOTES ini yaitu brand lokal yang desainnya kece banget dan banyak banget nih yang lagi disenengin sama anak muda. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu alumni MBTI yang juga foundernya langsung dari EOTES. Penasaran gak sih gimana bangun fashion bisnis dari nol? Oke, langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Oke, boleh nih kakaknya kenalin dirinya. Halo, nama aku Nanda. Aku dari MBTI juga, angkatan tahun 18. Oke, lulus tahun berapa nih? Lulusnya 2022. 2022. Oke, berarti udah 2 tahun lulus ya Kak? 2 tahun lulus. 2 tahun lulus. Oke, aku senang banget nih Kak punya kesempatan ngobrol langsung bareng kakaknya. Nah, untuk kesibukan kakaknya saat ini apa nih? Aku sekarang fokus di EOTES saja, sambil beberapa kali juga produksi brand-brand yang lain juga. Aku juga ngambil produksian orang juga soalnya. Oh, berarti bukan EOTES saja nih? Ya, tapi di bagian produksinya aja. Oh, produksi. Kalau sekarang fokusnya di EOTES-nya aja. Oke, keren banget gak sih guys? Boleh nggak nih Kak ceritain sedikit awal mulanya kakak nih punya ide bisnis EOTES nih? Oke, awal mulanya tuh emang aku tuh pengen tuh di MBTI itu emang jadi seorang pebisnis. Nah, jadi coba-coba dari mulai kuliah, dari semester awal aku nyoba bikin usaha itu F&B, dimsum. Itu 2019 awal kok, pertengahan gitu. Tapi udah buka sebentar aja tapi kena COVID. Kena COVID, harus bubar, harus pulang kampung kan waktu itu. Jadi pulang ke Pekanbaru, terus habis itu aku juga buka bisnis lagi, fashion juga. Tapi di bagian apa namanya, streetwear lah. Itu bareng sama anak-anak DKV, DKV Telkom. Telkom juga. Ya, bareng sama anak-anak DKV Telkom, bikin brand juga, brand fashion. Tapi bubar lagi, gitu. Habis itu waktu mendekati skripsi, aku tuh pengen bikin brand lagi deh gitu. Coba sekali lagi ini kayaknya bisa gitu. Coba bareng partner aku tuh kebetulan anak Telkom juga, fashion design. Nah, ngelihat itu tuh dia kayak bikin handmade embroidery gitu. Itu tugasnya. Ya ini cocok nih diaplikasikan ke baju. Udah itu jadi salah satu core bisnisnya EOTES sekarang. Si baju tapi handmade embroidery. Oke. Berarti kakak udah banyak nih ya pernah bisnis gitu ya. Berarti itu rata-ratanya partneran apa gimana Kak? Partneran semua, nggak ada yang sendiri. Kita bareng sama teman-teman. Teman-teman dari Telkomnya apa gimana? Apa ada yang dari luar gitu? Teman-teman Telkom. Teman-teman Telkom. Teman-teman Telkom. Yang pertama ada sama anak kelas yang dimsum. Terus yang streetwear itu sama anak DKV, Telkom. Terus sama yang sekarang itu anak fashion design Telkom. Oke. Berarti aku penasaran nih, kayak apa sih Kak yang ngebedain gitu EOTES sama brand fashion lainnya? Ya, kalau EOTES tuh emang di core value-nya tuh ada di handmade embroidery. Jadi semuanya tuh handmade embroidery, walaupun nanti ada si sablon, ada bordir, itu juga kita selalu ada selingin si handmade embroidery-nya ini. Kalau kalian bisa lihat itu semua koleksi kita tuh handmade embroidery. Oh, kakaknya juga lagi pakai dari produk dari EOTES ini guys. Keren banget gak sih? Itu bener-bener. Oh, berarti ini bener-bener. Iya, ini kita handmade embroidery. Kalau ini kita mix material gitu. Ada si sablon sama si embroidery ini stitchingnya itu gitu. Langsung tangan Langsung ya Kak? handmade pakai tangan. Oke, keren banget. Nah, terus gimana kakak nih kayak punya inspirasi buat desain-desain kayak gitu tuh Kak? Kalau untuk soal desain itu biasanya aku serahin ke Sasa. Tapi kita di awal tuh emang kita brainstorming, mulai dari mood board-nya, bakal ceritanya seperti apa, itu kita bareng-bareng diskusikannya. Sampai akhirnya
si Sasa juga bikin si desainnya, baru kita konveksi langsung gitu. Oh, jadi Kak Sasa tuh partnernya Kanadanya Ya. guys. Ya, oke. Kalau untuk target pasar utamanya dari EOTS sendiri, Kalau EOTS emang kami develop dari awal tuh emang dari paling mungkin kalau ngomongin umur, kita dari umur 20 sampai ke 35-40 gitu. Kalau daerah kita ngejarnya emang di Jakarta. oke. Berarti oke nih ya Kak buat Gen Z. Iya. Oke. Terus ada nggak sih Kak bahan favorit gitu dari EOTS tersebut? Kalau bahan favorit biasanya tuh EOTS tuh harus pertama bahannya kaku dulu. kaku. Karena biar enak di stitchingnya. Kalau kita menggunakan bahan yang lebih ringan atau lebih soft, itu jadinya si handmade embroidery itu mengerut-kerut gitu, ngerti nggak sih? Oh, tapi berarti Kakak pernah coba nih yang bahannya itu? Waktu kita R&D pertama kali itu kita coba dulu ke bahan yang lebih ringan, yang biar lebih adem gitu kan. Iya. Tapi ternyata itu nggak bisa disulam. Karena dia jadi mengkerut gitu. Jadi kita bisa pakai bahan-bahan yang lebih kaku, kayak corduroy, terus ini kanvas gitu. Berarti nggak launching tuh kalau yang bahan-bahannya itu? Apa emang itu kayak cuma coba doang? Itu nggak akan launching Oh, gitu. nggak Emang akan itu launching. waktu R&D-nya. Oke. Kalau Kakak sendiri untuk menjaga kualitas produknya itu gimana? Itu kita biasanya controlling sih. Di setiap sebelum kita melakukan pemasaran itu selalu kita itu dulu QC dulu semua produknya. Apa jahitannya ada yang kurang rapi, terus si sulamannya, terus kita juga sering melakukan workshop bareng ibu-ibunya biar tetap menjaga si kualitasnya sama naikin si teknik-teknik sulamannya gitu. Ya, berarti kalau yang itu berarti Kakak sendiri langsung terjun nih ke lapangannya? Iya. Oh, sama partner Kakak, Iya. Sasa. Iya. Oke. Terus menurut Kakak peran media sosial nih untuk mempromosikan EOTS tuh kayak bener-bener penting banget ya sih Kak? Penting banget kalau sosial media. Kalau emang kita basicnya emang semuanya itu ada di sosial media gitu. Jadi cukup sulit juga kalau misalnya kita menyebarkan menyebarkan produk kita secara manual gitu, tanpa harus kita menggunakan sosial media, itu susah banget. Berarti benar-benar EOTS ini full sosial media promosinya? Sosial media, ya. Apa kayak ada dari teman-teman gitu loh Kak? Sering kita juga selain sosial media kan kita handmade embroidery. Ya. Nggak semua orang tuh bisa kelihatan atau paham langsung lewat sosial media aja gitu. Iya. Kita sering melakukan event-event juga di Jakarta, di Bandung. Kita ikut event-event, kita ceritakan langsung ke customernya, kita jelasin teknik apa, jelasin proses produksinya gitu, biar bisa lebih nangkep gitu value apa yang kita maksud, kita yang bawa gitu. Iya. Nah, terus berarti udah 2 tahun ya Kak Iya, EOTS kita ini? udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, pasti jalan 3 tahun nanti awal iya, tahun. pasti banyak gak sih Kak tantangannya ya yang dihadapinya sebagai founder fashion brand? Nah, mulai dari desainnya, produksi, mungkin marketingnya juga ya Kak. Iya. Nah, apa sih tantangan terbesar Kakak yang pernah Kakak alami? Kalau terbesarnya itu di produksi, karena emang kita handmade embroidery, kita tuh susah banget kalau untuk mass production yang banyak gitu, dalam jumlah banyak itu kita susah. Jadi kita itu sekarang kerjasama sama, awalnya tuh kami berdua yang melakukan sulamnya, Ya. tapi udah mulai sekarang tuh udah mulai, alhamdulillah udah mulai banyak orderan. Jadi kita kerjasama sama ibu-ibu gitu. Nah, awalnya cuma 1 ibu-ibu, jadi itu memakan cukup banyak waktu untuk menyulamnya. Kita ajakin yang lain sekarang total udah ada 6 yang bantuin kita si handmade embroidery-nya. Tapi dari setiap tangan pasti punya beda-beda hasil kan. Iya. Nah, itu dia konsistensinya itu nggak terlalu sama setiap produknya. Tapi itu juga yang menjadi nilai tambah. Karena emang satu produk ke produk lain nggak akan sama. Ya. Gitu. Berarti kakaknya bisa dong? Bisa, langsung? bisa, Iya. aku bisa. Itu belajarnya kakak lama nggak sih, Belajar Kak? enggak sih, itu yang penting kalau kita melakukan handmade tuh yang penting konsisten sama fokus aja. Takut salah nanti ngulang lagi kan kain jadi bolong gitu. Aku penasaran nih, berarti kalau misal nih salah terus nih ya,
pernah nggak Kakak kayak salah terus kainnya sampai bolong, berarti si bajunya itu udah nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa kita jual lagi. Jadi itu emang kalau produksian awal emang kita ini yang kita ya udah ini satu untuk coba-coba dulu aja, biarin buat coba-coba, kita coba riset teknik apa yang bagus, teknik apa yang cocok buat dipakai di campaign yang ini, kita coba dulu. Kalau rusak juga nggak apa-apa. Oh, berarti coba dulu ya. Proses R&D-nya. Ya. Oke. Terus berarti udah jalan 2 tahun, jadi pasti ada aja ya Kak, kayak kritik sama masukan gitu dari pelanggan. Nah, gimana sih cara Kakak menanggapinya? Kalau menanggapinya ya kita coba lebih kita pahamin dulu apa yang pengen dikritiknya, sampai nanti akhirnya kita bisa cari solusinya tuh apa ya yang bagus gitu. Tapi tidak tapi tetap dengan ciri khas kita, identitas kita gitu. Jangan sampai dengan kritik orang kita jadi berubah identitas gitu. Oke. Kalau motivasi terbesar Kakak nih untuk menjalankan bisnis EOTES apa? Motivasi terbesar ya. Pengen ini tetap jalan aja. Soalnya ini udah banyak yang bergantung sama bisnis ini. Jadi yang emang harus tetap berjalan, harus tetap bisa menopang semuanya gitu. Berarti ada berapa tim ya Kak? Kalau sama ibu-ibu itu berarti sekitar 12. 12. Berarti ibu-ibu berapa nih? Ibu-ibu 6. Tim-tim yang lain juga ada 6. Ada 6. Oke. Terus kalau misal nih cara mengelola keuangannya Kak, itu Kakak langsung apa gimana? Kalau soal keuangan itu aku langsung. Oh, Kakak langsung. Gimana Kak? Boleh ceritain nggak cara ngelola keuangan bisnis fashion tuh gimana sih Kak? Awalnya emang kita pakai yang dipelajari kita aja gitu kan. Tapi untuk menyesuaikannya nanti kita pakai belajar lagi lah lewat buku, lewat YouTube, banyak itu cara mengelolanya. Kan soalnya keuangan itu kan tergantung sama bisnisnya masing-masing kan. Oke, berarti timnya ada 12. Terus cara membangun timnya gimana Kak? Biar kayak harus tetap kompak gitu. Iya. Tim 12 itu tuh punya role masing-masing. Jadi aku selalu membebaskan mereka untuk pengennya apa. Jadi semuanya ditampung, baru kita rembukin barang-barang. Jadi nggak ada yang kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi mereka boleh explore apapun yang mereka mau. Jadi itu lebih mungkin aku ngeliatnya mereka lebih fleksibel dan idenya mereka juga mungkin lebih liar gitu. Ya. Terus itu berarti tiap hari ketemu apa gimana Kak? Enggak, kalau aku nggak tiap hari ketemu. Jadi emang mungkin anak-anak kreatif tuh mungkin lebih senangnya bebas kali ya. Jadi mungkin idenya lebih keluar, lebih bisa explore gitu kan. Jadi kami ketemuannya mungkin sebulan cuma 3 kali. Kalau ada meeting yang harus diketemuin ya kita ketemu, kita bahas. Kalau sama ibu-ibunya berarti gimana Kak? Kalau sama ibu-ibunya paling ketemuannya waktu R&D pertama kali sama ngecek controlling si produknya itu. Berarti ngontrol si produknya ya Kak. Berarti kalau ibu-ibu tadi berapa? Ibu-ibu nah. Ininya apa ketemunya sebulan? Sebulan mungkin 2 kali. Berarti sama kayak timnya juga 2 kali. Dan itu 2 kali. Berbarengan nggak? Misal kayak tim sama-sama ibu-ibunya? Oh enggak, beda hari juga. Beda Oke. Terus nih kakak kan sebagai alumni MBTI nih. Nah pasti ada hubungannya nih yang menarik gitu kan dari prodi MBTI sama bisnis yang kakak bangun, apalagi bisnis fashion nih. Nah bisa ceritain nggak gimana peran prodi MBTI dalam bisnis kakak yang membentuk EOTES ini? Ya banyak sih, waktu MBTI itu aku ngambil penjurusan tuh SSBD. Itu banyak belajar di situ tuh tentang BMC, value proposition, terus juga aku waktu ngambil skripsi itu ngambilnya design thinking, itu kepake banget waktu zaman ini. Terus juga project manager ya, oh gitu ya, itu tuh juga kepake banget. Mata kuliah itu tuh kepake banget selama aku menjalani bisnis ini.
Apa tadi kakak ambil apa? SSBD. SSBD. Dulu tuh namanya SSBD, Oh sekarang iya, apa? Startup Small Business Development. Oke. Ya, itu yang ngebangun bisnis dari nol itu. Iya. Mulai dari cari idenya, BNC-nya. Oke. Terus bagaimana sih cara kakak beradaptasi dengan perubahan tren fashion? Kan pasti kita kan bener-bener kayak berubah-ubah gitu ya kak. Iya, iya. Malah ada apa fashion yang zaman dulu sekarang tren lagi ya nggak sih kak? Nah itu gimana? Kalau aku tuh ngelihat itu tuh emang fashion tuh cepat kali berubahnya, emang setiap tahun tuh emang selalu berubah. Jadi kita juga selalu mencoba mengikuti tren, tapi dengan ciri khas kita sendiri. Oke. Gitu. Nggak bisa kita ikutin tren, malah si identitas kita tuh hilang, tuh kita nggak mungkin. Oke, Kak. Nah, buat keluarga yang lagi punya mimpi nih bikin brand sendiri, pasti pengen tahu nggak sih tips suksesnya dari kakak? Nah, apa sih kak yang harus dipersiapkan gitu sebelum terjun ke dunia fashion? Oke. Sebelum masuk ke bisnis gitu ya, kita harus tentukan si value-nya dulu. Value apa yang pengen kita bawa. Kita tuh harus punya identitas, ciri khas sendiri. Kalau enggak kita nggak akan bisa dikenal orang gitu, nggak akan bisa berkembang. Kalau kita mungkin ciri khasnya atau kayak value-nya itu belum kelihatan gitu, atau masih sama seperti yang lain. Terus sama selalu konsisten aja sama apa yang kita buat. Percaya diri aja gitu. Yang penting konsisten ya kak. Oke, kakak nih ada rencana buat buka toko fisik EOTS-nya nggak? Toko fisik doain aja, semoga masih bisa. Oke, terakhir nih, apa rencana kedepannya buat EOTS? Ada rencana kolaborasi atau ada launching produk baru kita nih? Sebentar lagi akhir tahun ini terakhir kita akan launching produk baru. Jadi tungguin aja dan follow Instagramnya aja. Oke. Nah, mantep banget gak sih guys obrolan kita hari ini? Dan makasih banyak ya Kak Nanda. Terima kasih juga sudah diundang. Ya, atas sharingnya. Nah, buat kalian yang penasaran sama produk EOTS, boleh di follow IG-nya apa Kak? EOTS. Ada Shopee-nya? __. Sama juga ada. Nanti di linknya itu di atas Instagram. Oke. Berarti jangan lupa guys kepoin. Aku juga sebenarnya udah kepoin Kak, dan itu lucu-lucu banget. Kayak aku jadi pengen beli nih gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk terus support anak bangsa. Sampai jumpa lagi keluarga. Bye bye.